Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Ahmad Arifuddin. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya, yaitu memperpanjang SIM. Perpanjang SIM, kebetulan SIM C, SIM saya untuk lisensi drive-nya yang C, sudah motor, itu habis. Dan saya mendapati ada beberapa persyaratan yang berbeda dengan tahun lalu. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya berbagi saja pengalaman. Barangkali apabila pemirsa mengalami atau ingin memperpanjang, akan tetapi belum tahu syarat-syaratnya, maka silahkan ikuti video pada kesempatan kali ini sampai selesai. Jadi yang akan saya bagikan di sini adalah syarat perpanjangan baik SIM C maupun SIM A atau SIM yang lain terbaru tahun 2021 dan biayanya. Nah kemudian ini adalah SIM saya yang baru tadi yang sudah dapat. Berikutnya nih lokasi perpanjangan. Nah kebetulan saya ini berada di DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang saya lakukan itu lokasi perpanjangannya ada di Gunung Kidul. Nah mungkin di daerah yang lain bisa berbeda, akan tetapi pokok-pokoknya mungkin bisa sama. Oke pemirsa, kita mulai dari syarat perpanjangannya. Syarat perpanjangan itu pertama ada 5 poin pemirsa. 5 poin. Pertama, SIM lama kita harus yang asli itu harus dibawa. Kemudian fotokopi SIM-nya, baik yang lama maupun yang aslinya dibawa juga dikopi atau difotokopi. Yang ketiga, fotokopi KTP. Nah, yang keempat, surat keterangan dokter atau KIR dokter. Itu biasanya yang lalu juga ada atau sebelumnya juga ada. Nah, yang baru ini adalah tes psikologi. Ya, tes psikologi ini termasuk baru karena saya tadi bingung syaratnya ada tes psikologi. Dan itu diberlakukan antara daerah satu dan daerah yang lain bisa berbeda. Kalau di daerah DIY, khususnya di Gunung Kidul, itu diperlukan ternyata sudah dari tahun 2020 pertengahan. Nah, untuk SIM yang lama, ada perbedaan bentuk sekarang pemirsa. Jadi ini dulu kita mengenal SIM kita kan seperti ini bentuknya. Atau bentuknya SIM-nya atau desainnya seperti ini. Nah, sekarang untuk desain SIM yang baru itu seperti ini pemirsa. Kemudian permohonan SIM atau tes psikologi. Tes psikologi itu juga antar satu daerah dan daerah yang lain diperlukannya itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, untuk di daerah DIY, khususnya di Gunung Kidul, itu pemirsa harus menyiapkan tes psikologi. Oke, seperti apa langkah-langkahnya dan tahapan-tahapannya serta biayanya, mari kita ikuti di tahapan pertama. Pertama, pastikan sudah difotokopi SIM dan KTP-nya. Pastikan 2 bundle, minimal 2. Kemudian yang kedua, silakan cari surat keterangan sehat dari dokter. Kalau tidak mendapat, kalau misalnya saya sarankan di puskesmas mungkin biayanya lebih murah. Karena ketika sampai sana lokasi nanti terus ada tes kesehatan atau tes keterangan sehat atau KIR-nya itu biasanya disediakan, akan tapi biayanya agak lebih mahal. Jadi biaya untuk pengalaman saya ini mendapatkan surat keterangan sehat ini biayanya 25.000. Jadi pertama itu bawa fotokopiannya, KTP sama SIM-nya, kemudian nyari surat keterangan dokter dan bayar biaya 25.000. Tahapan berikutnya itu yang saya sampaikan tadi itu adalah tes psikologi. Di tes psikologi ini kita ada layanan tersendiri tes psikologi ini. Jadi ada instansi yang menyediakan tes psikologi ini. Di sini kita diminta untuk menjawab soal-soal.
Soalnya saya ingat tadi itu kira-kira ada sekitar 20 atau sampai 25 soal gitu, pertanyaan-pertanyaan yang pokok-pokok saja. Misalnya, apakah Anda sering lelah? Iya atau tidak? Apakah Anda percaya diri? Ya apa tidak? Seperti itu, cuman seperti itu. Dan itu lembaga resmi yang memberikan. Jadi di sini ini foto yang saya mau saya foto bentuk soalnya tapi nggak boleh. Kemudian setelah tes kita akan mendapati surat keterangan seperti ini, keterangan hasil tes kesehatan rohani itu, dan biaya untuk tes psikologi ini 50.000. Oke, tahapan perpanjangan ini. Kemudian setelah kita mendapati skir dokter dan tes psikologi atau surat keterangan sehat secara rohani psikologi, kita kembali ke Samsat, bukan Samsat ya, di Polres itu. Kemudian kita nanti dikumpulkan seluruh berkasnya. Jadi SIM lama dimasukkan, kemudian fotokopi KTP, fotokopi SIM, dan SIM yang lama itu dimasukkan dalam satu berkas. Kemudian kita diminta untuk mengisi formulir. Nah, diisi formulir itu cukup singkat. Setelah isi formulir, nanti terus kita bayar administrasi. Nah, dibayar administrasi itu, biaya administrasinya untuk ini untuk SIM C ya, untuk khusus yang untuk SIM C yang saya tahu itu 75.000. 75.000. Setelah membayar, itu dimasukkan dalam satu berkas, nanti terus dikumpulkan di bagian pendaftaran berkas atau transfer berkas. Setelah itu kita menunggu antrian. Nah, setelah itu menunggu antrian untuk difoto. Setelah difoto, menunggu antrian difoto, terus kita menunggu lagi antrian untuk mengambil SIM baru. Antara difoto sama ngambil SIM itu yang lebih lama itu antrian di foto. Untuk SIM-nya, ngambil SIM antrian SIM baru itu nggak lama. Jadi kesimpulannya, untuk perpanjangan SIM ini biaya dan syaratnya sudah saya sampaikan. Untuk biayanya, untuk sepengalaman saya, kir dokter itu 25.000, tes psikologi 50.000, dan administrasinya yang dibayar langsung di Polresnya itu 75.000, sehingga total untuk perpanjangan SIM pengalaman saya di daerah saya di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, itu membutuhkan 150.000. Selain biaya fotokopi dan sebagainya, transfer dan sebagainya dipikirkan sendiri. Nah, intinya seperti itu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, dan akhirnya saya dapat SIM baru tadi tanggal 5, sekarang sampai 2026 SIM C baru saya. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dari saya sharing tentang perpanjangan SIM dan syarat-syaratnya yang terbaru di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.